Marilah kita berdoa. Saya ajak setiap umat yang hadir dalam perayaan ini untuk membawakan kehadirat Tuhan segala wujud, segala doa, intensi, dan kepentingan yang perlu kita antarkan kehadirat Tuhan saat ini. Seraya juga mendoakan orang-orang yang meminta atau yang membutuhkan doa-doa kita. Pada hari ini, mari kita berdoa untuk Pastor Theodorus Yuliono Prasetyo Adi MSC yang merayakan hari ulang tahunnya tanggal 18 Juli. Semoga Tuhan memberikan kesehatan jiwa raga, kegembiraan, dan sukacita dalam pelayanan Romo. Kita juga bersyukur kepada Tuhan atas berhasilnya operasi atas diri anak kekasih Maria Natania Felita Silvania. Mohon jamaah Tuhan untuk pemulihan selanjutnya. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita ke hadirat Tuhan, yang sudah dipanggil ke rumah Bapa. Pastor Gilbert CICM yang meninggal 4 tahun yang lalu di Jakarta, dan juga Bapak Yohanes Yani Yahya yang kembali ke rumah Bapa 3 tahun yang lalu. Semoga mereka dan semua saudara kita yang sudah berpulang kini menikmati istirahat kekal di rumah Bapa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar suaramu didengarkan di mana saja, dan kebaikanmu yang tanpa batas disaksikan dan dialami oleh semua orang. Untuk itu Engkau mengutus kepada kami manusia yang penuh kasih, yang dalam pelayanannya tidak mematahkan gelagah yang terkulai, tidak memadamkan sumbu api yang berkedap-kedip. Dialah yang menjadi lambang dan penjamin pengharapan akan kehidupan masa depan dan kedamaian, yakni Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita membuka hati bagi firman Tuhan yang dibacakan untuk kita. Pembacaan dari Nubuat Mika. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Pada waktu fajar mereka melakukannya, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Bila menginginkan ladang, mereka merampasnya. Bila menginginkan rumah, mereka menyerobotnya. Mereka menindas orang bersama isi rumahnya, dan manusia bersama milik warisannya. Sebab itu, beginilah sabda Tuhan. Sungguh, aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kalian takkan dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kalian takkan dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu, orang akan melontarkan sindiran tentang kalian dan akan memperdengarkan suatu ratapan. Mereka akan berkata, "Kita telah dihancur luluhkan,
bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu, tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, janganlah Kau lupakan orang yang tertindas. Ya Tuhan, janganlah Kau lupakan orang yang tertindas. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dikala aku kesesakan? Karena congkak, orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Ya Tuhan, janganlah Kau lupakan orang yang tertindas. Orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Orang tamak mengutuk dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Ya Tuhan, janganlah Kau lupakan orang yang tertindas. Haleluya, 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 haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta pendamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya.
dan sumbat dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudaraku di rumah, mendengar kedua bacaan tadi, bacaan pertama kutipan dari Nabi Mika maupun Injil, rasanya kita membaca berita di televisi atau di medsos. Mika menggambarkan situasi masyarakatnya yang penuh dengan kekejaman, penuh dengan ketimpangan dan ketidakadilan. Karena manusia saling menindas, yang kaya terhadap yang miskin, yang kuat terhadap yang lemah. Dan dalam situasi seperti itu tidak ada sesuatu yang dapat diandalkan kecuali Tuhan. Matius dalam Injil tadi memberitakan bagaimana Yesus juga dibenci, bahkan coba dibunuh oleh lawan-lawannya. Bukan oleh preman-preman atau napi residivis, melainkan oleh tokoh-tokoh agama yang merasa bahwa kenyamanan hidup mereka itu dirongrong oleh apa yang dikatakan oleh Yesus dan bagaimana cara hidupnya, yang membaur dengan segala macam orang, dan kendati dikasari bahkan dikerasi, dia tetap menunjukkan sifat Allah yang asli, yakni kasih dan kelembutan. Dalam situasi kita seperti sekarang ini, ada banyak orang yang mengalami macam-macam penderitaan, ketakutan dan kecemasan. Banyak orang yang tidak berdaya karena ancaman COVID-19 dan macam-macam ancaman yang lain, kehilangan pekerjaan, dan dengan kehilangan pekerjaan juga kehilangan rezeki setiap hari. Ada banyak kejahatan di mana-mana terjadi. Dan kita bertanya, kenapa? Sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang-orang beriman Kristiani, kita dipanggil untuk mengikuti cara hidup Yesus. Kejahatan dikalahkan bukan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Kebencian, dendam, amarah diatasi bukan dengan amarah, kebencian, melainkan dengan kelembutan. Selama berbulan-bulan kita dianjurkan untuk tinggal di rumah, mengerjakan pekerjaan. Mungkin ada yang sudah mulai bosan, tapi ada satu hal yang Tuhan minta dari kita, supaya dengan tinggal di rumah, kita lebih saling mengenal sebagai saudara-saudari, sebagai orang-orang terdekat dalam rumah kita. Dan di situ kita boleh mengamalkan kasih, saling membesarkan hati, saling menolong, saling menghibur. Di sana juga diuji apakah kita sungguh sudah beriman akan Kristus. Ketika kita mencoba dalam kesulitan dan keterbatasan apapun juga mengamalkan kasih dan kelembutan. Yesus tidak memadamkan harapan
seorang yang sudah hampir putus asa. Dia membangkitkan harapan. Dia tidak menindas dengan kata-kata orang yang mungkin berbuat salah, tapi membesarkan hatinya. Dan itulah juga panggilan kita. Sehingga dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, kita dipanggil untuk mewartakan kebaikan Tuhan, kasih dan kelembutan. Sebaliknya, kejahatan yang kita lihat dan mungkin kita alami, itu juga berasal dari manusia-manusia, ciptaan dan anak-anak Tuhan. Dan ada ungkapan bahwa kasih mulai dari rumah. Tapi juga kejahatan, segala bentuknya juga mulai dari rumah. Apa yang kita pelajari, apa yang kita saksikan dalam rumah kita, itulah yang kita bawa dalam diri kita dan kita bawa kemanapun kita pergi. Mari, selama hari-hari ini, ke depan kita berjanji kepada diri kita bahwa kita akan mengikuti Yesus. Seperti Yesus, utusan Bapa, kita juga menjadi utusan-utusan Yesus dalam rumah kita, di tempat kita bergiat. Dalam hal apa? Dalam hal membawa harapan, membawa kekuatan, membawa penghiburan bagi orang-orang di sekitar kita yang mungkin lebih menderita, lebih berputus asa, lebih tidak berdaya. Sabda Tuhan yang kita dengarkan dan roti Ekaristi yang kita sambut menjadi sumber kekuatan kita dari hari ke hari. Apapun juga keadaan kita dan dimanapun juga kita berada. Semoga demikian. Tuhan memberkati.